على حبيبك خير خلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, mahasiswa BPI peminatan penyuluh keagamaan. Materi kita kali ini yaitu adalah sosiologi perkotaan dan pedesaan atau sosiologi perkotaan pedesaan. Jadi, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan materi yang kedua, yaitu tentang perubahan sosial. Jadi memang pada pertemuan awal perkuliahan ini, kita akan membahas terkait dengan materi yang sangat mendasar, yang memang ini sangat diperlukan bagi pemula dalam rangka secara operasional kita nanti akan lebih mendalami terkait dengan Indonesia itu sendiri, kemudian wilayah Kalimantan itu sendiri, Kalimantan Selatan itu sendiri, sampai kepada wilayah-wilayah provinsi yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi memang dari skala global ke skala yang lebih operasional. Dan tentunya di sini kita perlu memahami bagaimana sebenarnya perubahan sosial itu yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi referensi yang digunakan ini adalah buku dari Profesor Dr. Agus Suryono, judulnya Teori dan Strategi Perubahan Sosial, yang diterbitkan tahun 2020. Nah, nanti akan Ibu share di grup WhatsApp kelas. Nah, jadi kita langsung saja. Kalau sebelumnya pertemuan pertama kita sudah bahas tentang menyamakan persepsi. Kenapa pentingnya mempelajari sosiologi perkotaan dan pedesaan bagi penyuluh agama. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang perubahan sosial dalam perspektif sosiologi. Jadi ini konsep yang filsafat sekali, filosofi sekali. Nah, jadi tidak asing mungkin kalau kita berbicara sosiologi, maka memang kita akan mengenal tokoh-tokoh dan yang uh, dari sisi pencetus. Nah, Bapak Sosiologi ini yaitu adalah salah satu ilmuwan Prancis, yaitu Isidore Auguste Marie Francois Comte. Dan juga tokoh-tokoh yang lain mungkin yang sering juga dibahas ya, yaitu ada Karl Marx. Nah, kemudian juga tokoh-tokoh yang di Jerman berkenaan dengan sosiologi itu sendiri. Nah, di sini kita bahas terkait dengan konsep mendasar yang menggambarkan fenomena tentang perubahan sosial itu sendiri. Nah, jadi dari segi uh, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ini secara global, nah, memang ada istilah. Nah, ini istilah yaitu dengan law of three steps atau tiga tahap hukum tiga tahap. Jadi dalam buku Bapak Sosiologi ini, Agus Comte ini, nah memang ada tiga tahapan perubahan. Yang pertama adalah tahap teologis. Nah, ini sangat familiar sekali ketika kita berbicara teologis. Nah, bahwa tingkat pemikiran manusia, semua benda di dunia itu mempunyai jiwa atau ruh. Nah, ini disebabkan oleh sesuatu kekuatan yang berada di atas alam manusia. Berarti di sini ada kekuatan spiritual, teologis, ketuhanan. Selanjutnya tahap metafisis. Nah, manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau energi tertentu. Kalau tadi berada di atas alam manusia, kalau sekarang ini metafisis ini diungkapkan yaitu berupa mitos. Nah, makanya ini kita bahas nanti terkait dengan sosiologi perkotaan pedesaan. Kemudian tahap positif. Nah, di mana manusia mulai berpikir secara ilmiah atau nyata yang selanjutnya disebut sebagai filsafat motivism atau motivisme. Nah, jadi di sini kita mengkaji terkait dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebenarnya banyak pengertian dari perubahan sosial itu sendiri, yang mana dari beberapa pengertian, nah, salah satunya jadi perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima. Kemudian juga ada yang menyampaikan perubahan sosial merujuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi pada pola kehidupan manusia. Kemudian juga ada perubahan sosial sebagai berbagai perubahan pada lembaga-lembaga masyarakatan yang ada di masyarakat.
yang mempengaruhi sistem sosial. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa secara umum perubahan sosial suatu proses perubahan dalam berbagai bentuk aspek sosial pada kehidupan masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Nah, karena memang perubahan aspek-aspek sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat ini dalam nilai norma sosial, proses-proses sosial, termasuk juga pola perilaku sosial dan gaya hidup atau lifestyle. Nah, serta stratifikasi sosial dan kelembagaan sosial. Nah, selanjutnya, ruang lingkup perubahan sosial. Kalau kita bahas ruang lingkup perubahan sosial, nah maka kita akan menemukan berbagai unsur. Yang pertama, jenis. Nah, jenis perubahan sosial atau jenis-jenis perubahan sosial. Jadi interaksi manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, yang biasa disingkat dengan rumus Agile. Jadi ada adaptation, goal, content, dan integration, latency. Nah, jadi kalau yang kedua, tingkatan perubahan sosial. Ini ruang lingkup ya. Jadi tingkatan perubahan sosial ini memang melalui analisis, baik itu secara dunia, global, kemudian juga masyarakat, lembaga, organisasi, grup kecil. Jadi ada tingkatan perubahan sosial. Kemudian dimensi waktu perubahan sosial. Nah, jadi memang adanya sebab perubahan baik itu secara internal, eksternal. Nah, ini memang menjadikan perubahan sosial dari segi ruang lingkup dimensi waktu. Kemudian yang keempat, nah, perubahan sosial dan interaksi atau kemauan manusia. Jadi dengan menjelaskan tentang kecenderungan yang tidak direncanakan atau boleh jadi kecenderungan yang direncanakan karena memang berkenaan dengan kemauan manusia atau kemauan orang banyak. Yang terakhir, perubahan sosial lainnya. Jadi perubahan akibat pembangunan, perkembangan, pertumbuhan, organisasi, dan perubahan itu sendiri. Nah, masuk kita ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, karena ini kita berbicara perubahan, baik itu nanti kan secara operasionalnya, baik itu di perkotaan maupun pedesaan, namun secara umum ketika kita berbicara perubahan sosial, maka bentuknya ada secara evolusi. Nah, ini bentuk. Nah, mungkin sudah sering ya, evolusi kan perubahan. Revolusi perubahan. Dialektika ada perubahan. Ada yang dipaksakan, ada yang tidak. Nah, namun kita pahami satu persatu bahwa kajian tentang ruang lingkup perubahan sosial secara otomatis memang akan berpengaruh terhadap bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, jadi baik yang bersifat material maupun imaterial. Jadi bentuk perubahan seperti evolusi, revolusi, dialektika, dipaksakan dan tidak terencana, serta terkendali dan direncanakan. Nah, jadi memang kalau dari segi metodenya ada perbedaan memang masing-masing inilah walaupun sama-sama perubahan. Misalnya evolusi. Evolusi ini tidak dikendalikan atau tidak dikontrol. Kalau revolusi, revolusi ini dikendalikan, tetapi juga bisa tidak dikendalikan. Nah, ini ada dua. Jadi makanya memang lingkungan yang dimanipulasi, direkayasa. Nah, ini evolusi. Kemudian dialektika. Dialektika tidak dikendalikan. Jadi sama dengan evolusi. Tapi lingkungan yang permisif. Kalau evolusi lingkungan yang permisif, yang serba membolehkan. Kemudian dipaksakan atau tidak direncana. Nah, jadi kalau tidak dipaksakan, tidak direncanakan. Dipaksakan, keliru. Dipaksakan atau tidak direncanakan. Berarti ini dikendalikan metodenya. Kemudian yang terakhir terkendali atau terencana. Sebagaimana dengan terencana, berarti ini dikontrol. Itu metodenya. Jadi bentuk-bentuk perubahan sosial ada yang memang tidak dikendalikan, ada yang dikendalikan. Metodenya ada evolusi, revolusi, dialektika, dipaksakan atau tidak direncana, terkendali atau terencana. Ya selanjutnya, nah ini faktor pendorong perubahan sosial. Jadi faktor pendorong. Jadi penyebab terjadinya perubahan sosial memang di sini ada faktor pendorong, kemudian ada faktor penghambat. Nah, jadi faktor yang mempercepat atau memperlancar proses perubahan sosial ini disebut dengan faktor pendorong. Nah, jadi apa? Yang pertama, kontak antar budaya. Jadi kontak antar budaya. Terjadinya kontak antar budaya tentu menimbulkan difusi
atau akhirnya terjadi penyebaran unsur-unsur budaya baru dalam masyarakat. Nah, tentu hal ini akan mempengaruhi di dalam pendorong perubahan sosial yang mendorong. Kemudian yang berikutnya sistem pendidikan yang semakin maju. Nah, pendidikan mengajarkan untuk dapat berpikir secara objektif, rasional, sehingga tentu memberi kesempatan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan zaman atau tidak. Nah, ini dengan pendidikan, nah, maka perilaku masyarakat tentu akan mengalami perubahan. Nah, selanjutnya sikap menghargai. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Nah, ini tentu akan menjadi pendorong, mempercepat terjadinya perubahan sosial. Kemudian toleransi. Nah, toleransi masyarakat terhadap apa? Karena ini pendorong perubahan sosial, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam masyarakat. Nah, jadi kebablasan nilai-nilai dan norma akan mudah masuk dalam kehidupan masyarakat karena ini kan pendorong, loh, pendorong. Maka memang cepat lambat ya tentu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri ketika ada toleransi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jadi dalam masyarakat kan memang ada sanksi sosial, sanksi hukum. Maka ketika ada toleransi, nah ini akhirnya menjadi lemah. Misalnya masyarakat menjadi liar, tak terkendali untuk bebas menyebarluaskan berita-berita hoak dalam masyarakat yang menyebabkan harmonisasi sosial dalam masyarakat terganggu. Nah, maka ini terjadi perubahan. Kemudian sistem sosial yang terbuka. Nah, jadi ketika sistem sosial yang terbuka mendorong setiap individu untuk melakukan mobilitas, nah, dalam rangka meningkatkan status sosialnya. Kemudian juga heterogen, penduduk yang heterogen. Ini masyarakat dalam kelompok yang berbeda-beda akan mendorong terjadinya berbagai pertentangan. Nah, ini juga mempercepat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Kemudian ketidakpuasan masyarakat ini terhadap bidang-bidang tertentu. Jadi ada ketidakpuasan, kekecewaan yang berlangsung lama dalam suatu masyarakat ini memberikan peluang terjadinya perubahan sosial. Kemudian yang terakhir berorientasi pada masa depan. Dalam banyak hal, cara berpikir yang berorientasi pada masa depan ini hubungannya dengan visi yang dicapai oleh masyarakat akan mewujudkan harapan yang juga akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Ini pendorong. Selanjutnya, slide berikutnya yaitu adalah penghambat. Nah, penghambat perubahan sosial. Faktor penghambat. Kurangnya hubungan antar manusia. Jadi kalau kondisi geografis, nah ini mempengaruhi lah karena kurangnya hubungan antar masyarakat. Tidak dipungkiri di Indonesia pun terjadi. Nah, jadi ketika kondisi geografis, misalkan ada daerah pinggiran yang terisolir, tertinggal. Nah, ini. Jadi kehidupan masyarakat ini kan tentu sangat mempengaruhi penghambat perubahan sosial. Kemudian karena tidak ada komunikasi dengan masyarakat di luar. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat. Ini tentu. Jadi berpengaruh terhadap masyarakat perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini diakibatkan boleh beberapa hal lah, boleh jadi masyarakat yang terasing tertutup, terbatas pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang sikap konservatif, nah, jadi masyarakat yang cara berpikir yang sempit dan tertutup ini akan menghambat jalannya proses perubahan. Jadi keadaan ini akan lebih parah jika masyarakat dikuasai oleh golongan konservatif, nah, atau juga disebut ortodoks tidak menyukai adanya perubahan. Nah, kemudian adanya kepentingan-kepentingan baik pribadi atau kelompok. Jadi dalam masyarakat, nah, ketika ada kepentingan, nah ini memang akan sulit ya untuk melakukan proses perubahan. Kemudian berikutnya rasa takut terhadap perubahan. Nah, ini mengakibatkan masyarakat cenderung untuk melindungi diri secara berlebihan. Nah, ini juga mengakibatkan sulitnya proses akulturasi perubahan yang pada akhirnya mengakibatkan semakin sulit terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian adanya prasangka negatif terhadap hal yang baru. Jadi prasangka negatif ini muncul boleh jadi karena adanya traumatik yang ditimbulkan oleh masyarakat luar.
Nah, hal ini kemudian mengakibatkan masyarakat tersebut akan berlaku lebih tertutup. Nah, kemudian juga hambatan ideologisnya juga mempengaruhi. Jadi suatu pandangan yang telah diakui kebenarannya oleh masyarakat sehingga sulit berubah dan dipengaruhi. Nah, karena memang usaha untuk menuju perubahan, terutama pada unsur-unsur perubahan kebudayaan dan ideologi, biasanya akan diartikan sebagai usaha perlawanan terhadap nilai-nilai ideologi. Nah, yang terakhir yaitu adalah fatalistik. Nah, fatalistik ini sikap pasrah kepada nasib. Nah, pada umumnya nilai-nilai kepasrahan terhadap nasib ini bersifat statis, nah, dan tidak memiliki etos kerja yang memiliki ya etos kerja yang rendah. Jadi mereka kurang mau berusaha untuk merubah nasib. Nah, jadi ketika kita di sini memahami atau mengetahui faktor pendorong maupun juga penghambat perubahan sosial, nah di dalam materi konsep dasar sosiologi perkotaan dan pedesaan untuk penyuluh keagamaan jurusan BPI. Nah, ini harapannya bisa semakin membantu penguasaan kita terhadap sasaran yang kita tuju di wilayah manapun ketika melakukan penyuluhan ya, ketika melakukan penyuluhan agama. Ya, insya Allah ini materi kali ini semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di grup WhatsApp kelas. Nah, jadi materi kali ini memang salah satu media yaitu dengan walaupun terlihat satu arah, nah, tapi semoga bisa dipahami karena memang ketika kita mempelajari konsep dasar, masih konsep dasar ya di sini. Jadi memang kita mau tidak mau harus banyak membaca teori-teori dan salah satunya tentang teori dan strategi perubahan sosial. Ya, demikian Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.